Halo Bolo, matur nuwun buat kamu yang dah ngeklik videoku. Muga seger waras lan hutange cepet lunas. Balik maneh karo aku Mas Sepai dari Fai Official Ahmad. Kali ini aku arep cerita film yang bergenre horor misteri pengijlikan dengan judul It Follows yang dirilis tahun 2014. Pokoknya film ini menceritakan tentang kutukan pengijlikan. Yang nggak tahu ijlik itu apa? Ya, ijlik itu kalau bahasa review film yaitu bercocok tanam, mantap-mantap, atau pengenceritan. Wes, aku ini perdana loh ngulik konten alur film. Muga-muga kalian suka, biar kedepannya aku makin cemungut lagi ngulik alur filmnya. Oke Bolo, langsung ayo. Oke. Scene film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ciwi yang sedang lari-larian keluar rumah seperti dikejar sesuatu, namun aku tak tahu apa itu. Ia sangat ketakutan seperti melihat bakwan, maksudnya setan. Ia pun kembali berjoging ria sampai ayahnya bertanya ada apa dan mengapa. Namun ciwi tersebut tidak menghiraukan pertanyaan ayahnya. Dan dia kembali masuk rumah lagi untuk mengambil kunci mobil dan memilih tancap gas kabur. Wush, kira-kira kalian tahu apa yang terjadi kepadanya? Entahlah, simak aja terus. Ternyata ia pergi ke pantai bagaikan orang linglung. Sesampainya di pantai, ia pun menelpon ayahnya dan mengatakan kalau ia sangat menyayanginya, hingga meminta maaf belum bisa membahagiakan sang ayah dalam bentuk pergi umroh. Tanpa diketahui alasannya, Masya Allah, ujuk-ujuk ciwi tersebut innalillahi dengan sikil yang terlipat ke depan. Moga husnul khotimah. Kemudian scene beralih ke seonggok rumah dengan seorang ciwi bikini yang bernama Jay, bukan Jainal. Ia sedang berenang di kolam yang dibuat oleh Mas Iwan dan Om Melki. Sejarahnya sih gitu. Lalu seorang teman meminta Jay untuk mentas atau menyudahi renangnya, dikarenakan ada dua orang bocil Gen Z yang mengincengnya untuk modal belajar berfantasi di usia dini. Asem. Setelah Jay masuk, ternyata di dalam rumah ada beberapa sahabatnya. Satu ekor garangan dan dua ekor garangwati lagi nonton TV. Oke. Di sini ada yang unik Bolo. Salah satu ciwi sedang browsingan menggunakan alat make up. Piye toki? Singkat cerita, di dalam kamar Jay telah ganti pakaian dikarenakan ternyata ia punya janji nonton layar tancap dengan seorang pria yang kini dekat dengannya. Kita sebut saja Bambang. Ini dia peraupannya. Setelah mereka berdua masuk bioskop, ujuk-ujuk Bambang nampak gelisah dengan seringnya melihat ke arah belakang. Lalu si Jay bertanya, "Ada apa, Mas?" Bambang malah balik bertanya, "Apa kamu melihat seseorang yang berjalan lurus ke arah kita?" Si Jay pun menjawab kalau dia tidak melihatnya. Seketika Bambang mulai panik dong dan langsung mengajak Jay pergi dari tempat itu. Urung nonton ngejak balik, tiketnya rugi toh cowok. Namun Bambang tak habis akal untuk membuat Jay bahagia dengan mengajaknya dinner. Ujuk-ujuk dari arah luar jendela kita melihat ada sosok misterius yang berjalan ke arah mereka. Siapakah sosok tersebut? Aku tak tahu. Lanjut, selang beberapa saat, Mas Bambang mengajak Jay ke suatu tempat yang tentunya sepi. Silahkan kalian tebak kira-kira apa tujuan Mas Bambang. Yes, tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan pengijlikan. Dikarenakan Jay sendiri juga seorang ciwi yang mau-mau, dia pun gak bakalan nolak dong. Asem. Hingga kita bisa melihat penampakan mobil bergoyang dengan irama plok-plok-plok yang kalian tidak mungkin bisa mendengarnya. Singkat cerita, setelah ngencerit, ujuk-ujuk gak cekane, tidak tahu apa yang ada di pikirannya Bambang. Dia malah membius si Jay sampai semaput. Lanjut, setelah Jay sadar, ia pun sudah disandra di salah satu bangunan terbengkalai dan mengikatnya di atas kursi roda. Hingga Jay bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Bambang menjelaskan bahwa dari dulu ia sering diikuti oleh seorang misterius agak goib sedikit, atau bisa dibilang makhluk aspal gitulah. Makhluk astral maksudnya. Hanya Bambang sendirilah yang mampu melihatnya, namun orang lain tidak sama sekali. Dan hal tersebut kerap terjadi saat melakukan pengijlikan. Sepertinya ia kena kutukan yang agak sulit dijelaskan. Tapi di balik itu ada sebuah pernyataan, jika kamu ingin terlepas dari kutukan itu, syaratnya kamu harus ijlik dulu dengan seseorang agar kutukan tersebut berpindah kepada orang yang diijlikin. Ya seperti itulah siklusnya. Bisa disimpulkan, kutukan yang Bambang alami akan berpindah kepada Jay. Dan jika Jay ingin selamat, maka ia harus memindahkan kutukannya kepada orang lain melalui rute pengijlikan kembali.
Lalu Bambang memperlihatkan kepada Jay sosok goib yang datang tanpa pakaian. Namun sosok itu tidak lagi ingin mengganggu Bambang, melainkan si Jay, Wanjay. Sosok itu terus berjalan mendekati Jay, dan jika Jay tertangkap, maka sosok tersebut akan membunuhnya. Setelah diberitahu tentang itu, Bambang lalu membawa Jay kabur untuk dipulangkan ke rumahnya. Di saat teman-temannya melihat kondisi Jay yang memprihatinkan, mereka pun kaget dan langsung membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah kondisi Jay mulai pulih, ia pun kembali beraktivitas seperti sedia kala sebagai pelajar. Dan ketika Jay ngelamun di kelas, ia ada melihat sosok nenek-nenek yang berjalan lurus ke arahnya. Terlepas itu halusinasi atau nyata, Jay kembali teringat perkataan si Mas Bambang tentang makhluk aspal yang akan selalu mengikutinya. Dan makhluk itu sangat lihai merubah perwujudan dirinya, entah jadi nenek-nenek, kakek-kakek, bocil ataupun kincil, suka-suka dia aja lah pokoknya. Sontak Jay pun bergegas kabur meninggalkan ruang kelas. Herannya, orang lain tidak melihat sosok nenek itu, dan hanya Jay lah yang bisa melihatnya. Fix, sosok tersebut adalah makhluk dari circle bercocok tanam. Di tempat lain, Jay memberitahukan kejadian yang ia alami kepada teman-temannya dan meminta mereka untuk menginap di rumahnya malam ini. Singkat cerita, Sugeng Dalu, mereka semua sudah berada di rumah Jay dan melakukan aktivitas biasa seperti lomba menggosok jigong alias gidal. Ketika beberapa dari mereka sudah mulai terlelap, Jay malah terbangun dan tidak bisa bobok cantik ala Kimcil. Lantas, ia menghampiri satu-satunya teman lelakinya yang bernama Mas Paul, bukan Mas Pai. Mereka pun ngobrol ngetan ngulon tentang masa lalu mereka saat masih bocil. Tidak disangka ternyata Paul menaruh hati kepada Jay. Walaupun Jay sudah dikenal sebagai ciwi nggak bener, si Paul ora peduli bolo. Gaspol Paul! Dan saat mereka asik bernostalgia, ujuk-ujuk terdengar suara mak krompiang dari arah dapur. Sontak mereka pun kaget dan Paul auto mengeceknya. Namun Paul tak melihat apa-apa. Jay seketika menyusul. Apa yang terjadi? Jay melihat sosok wanita yang berjalan ke arahnya dengan gaya ngompol yang berceceran. Jay pun kaget tak karuan sehingga ia berlari masuk kamar bersama teman-temannya dan menutup pintu. Tiba-tiba terdengar suara gedoran dari luar kamar, dan ternyata itu adalah teman yang satunya lagi. Dan setelah itu, ujuk-ujuk lagi muncul sosok tinggi besar yang akan menghampiri Jay. Ia pun ketakutan sehingga ia berlari keluar lewat jendela dan kabur menggoes sepeda entah kemana. Lalu Paul dan yang lain menyusul Jay untuk menenangkannya. Kemudian ada seseorang yang datang menemui mereka. Ia adalah Mas Iwan, si teman kompleks yang hobi bermain obeng. Lalu mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepada Mas Iwan dan bersepakat mau membantu Jay yang lagi kena sawan. Keesokan harinya, mereka melangsungkan aksinya dengan agenda awal mencari keberadaan seseorang yang sudah tega memindahkan kutukan itu kepada Jay. Siapakah orang tersebut? Yes, Mas Bambang. Hingga mereka semua diberhentikan di bangunan rumah kosong dan langsung masuk ke dalamnya. Kemungkinan rumah ini adalah tempat nongkrong si Bambang dengan kawan-kawannya. Kemudian, Paul menemukan sebuah clue yang mengarahkan mereka ke suatu sekolah. Mungkin saja itu sekolah si Bambang. Tanpa berpikir panjang, mereka cus on the way ke sana. Sesampainya di sekolah, mereka langsung menanyakan ke ruang kantor tentang alamat tempat tinggal Bambang. Setelah mendapatkan jawabannya, mereka bergegas pergi menuju alamat tersebut. Namun sebelum pergi, Jay kembali melihat sosok yang berjalan menuju ke arahnya. Dan bisa dipastikan, itu adalah makhluk dari circle pengicilikan lagi bolo. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan kediaman Bambang dan mulai mengobrol perihal masalah yang Jay hadapi saat ini. Kemudian, perlahan Bambang mulai menjelaskan detail tentang makhluk paling unik tersebut kepada Jay. Bambang pun memberi saran untuk Jay melakukan pengiclikan kembali dengan orang lain agar kutukan itu segera berpindah. Saran yang cukup menggarengkan. Setelah rampung berurusan dengan Bambang, kemudian mereka semua pergi menuju suatu tempat untuk menenangkan pikiran. Dan Mas Iwan pun mengajarkan Jay cara untuk menembak. Barangkali berguna nantinya. Lanjut, saat mereka beristirahat santuy, ujuk-ujuk rambutnya Jay mumbul-mumbul seperti ada yang menjambaknya. Seketika mereka semua pun panik, dan Paul si paling pahlawan kesorean mencoba memukul makhluk itu. Anehnya, ternyata ia bisa dipukul sampai Paul pun terpental dan Jay terjatuh. Kesimpulannya, makhluk itu berwujud namun tak nampak. Keren sih. Sesampainya di kabin, Jay mencoba untuk menembak sosok itu sesuai yang diajarkan Mas Iwan. Ternyata ia juga bisa ditembak bolo. Iki demit apa siluman yo? Aku tak tahu.
Dan jelas saja teror belum berakhir, karena masih ada makhluk lain yang menyerupai bocah kurang tidur dan berubah wujud lagi menjadi bocah perempuan. Dirasa gangguannya begitu kuat, akhirnya Jay pun memilih kabur. Karena saking paniknya, delalai mobil yang dikendarai Jay malah nyungsep, yang membuat ia auto puskes. Singkat cerita, setelah Jay tersadar dari semaput, Mas Iwan mengajaknya diskusi sembari menawarkan diri kalau ia bersedia mengambil kutukan itu. Entah niatnya beneran baik atau karena hanya ingin mencicipi apemnya si Jay saja. Silahkan kalian berargumen, bolo. Akhirnya mereka pun iclik di atas ranjang puskesmas. Jay terlihat begitu pasrah dan legowo, karena otomatis kutukan itu akan berpindah ke Mas Iwan. Di hari berikutnya, Mas Iwan cukup cerdas dengan niatnya memindahkan kutukan itu kepada cewek random dengan cara iclik bersama. Lanjut, sugeng dalu kemudian, Jay sudah berada di rumahnya dan ia melihat ke arah luar. Nampak seorang pria aneh yang menuju ke arah rumah Mas Iwan. Jay paham itu adalah makhluk tersebut. Mungkin pemindahan kutukan terhadap cewek random tadi telah gagal, dan bisa disimpulkan cewek itu sudah modar. Makanya kutukan kembali ke Mas Iwan. Sampai sini udah paham kan, bolo? Kemudian Jay berlari untuk memperingatkan Mas Iwan, namun usahanya sia-sia karena makhluk itu malah menyerupai ibu Mas Iwan. Yang endingnya Mas Iwan pun modar juga setelah diterkam makhluk tersebut. Kini Jay sadar dan syok berat karena kutukannya pasti akan kembali meneror dirinya. Tanpa berpikir panjang, Jay pun pergi ke pantai untuk mengedarkan apem kembutnya ke laki-laki yang ada di sana dan berharap ia akan terbebas dari kutukan itu. Namun ekspektasinya meleset, bolo. Hanya selang sehari saja kutukan kembali kepada Jay karena laki-laki yang mengindahoinya kini modar juga. Singkat cerita, Jay kembali diperlihatkan dengan sosok pria bugil yang berdiri tegak di atap rumahnya. Jay beserta rombongan cukup lelah kalau terus-terusan menghindar, sehingga mereka berinisiatif untuk melawan dan membunuh makhluk tersebut. Lalu Jay dan teman-temannya mulai memancing makhluk itu ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah gedung olahraga renang. Dan Jay mulai bersiap menjadi umpan dengan posisi di tengah-tengah kolam agar mereka dapat melihat pergerakan makhluk tersebut. Mereka pun mempreparekan semuanya untuk memancing makhluk itu ke dalam air dan menyetrumnya. Koyo arep nyetrum iwa ae. Akhirnya makhluk itu datang, namun ternyata ia tidak sebodoh yang dipikirkan. Makhluk itu malah melempari Jay dengan beberapa benda. Teman-temannya pun panik dan berusaha menolong si Jay. Kemudian Paul mengambil senjata dan mencoba menembaki makhluk yang ia tidak lihat itu. Namun bidikan Paul meleset sehingga mengenai kaki salah satu temannya. Tapi di sini ada satu teman yang cukup cerdas. Dia mengambil kain untuk menutupi makhluk yang tak kasat mata itu. Idenya pun berhasil. Lalu Paul auto mengheadshotnya yang membuat makhluk itu auto jebur makbyur ke dalam kolam. Sesaat kemudian Jay mencoba menepi, namun ternyata makhluk itu masih hidup, cok. Yang seketika malah menarik Jay ke dalam air. Jay hampir kehabisan napas. Lalu Paul mencoba mengheadshotnya kembali sampai akhirnya double kill. Kini Jay berhasil keluar dari kolam dan selamat. Singkat cerita, setelah kejadian yang mengadrenalinkan itu, kini di suatu malam Jay dan Paul merayakan kemudaran makhluk tersebut dengan acara pengiclikan yang gak tahu berapa ronde. Namun sebenarnya mereka berdua juga belum begitu yakin jika makhluk tersebut apakah benar-benar sudah mudar. Tapi tidak jadi masalah bagi Paul, karena dari awal ia memang berencana ingin mengambil kutukan itu dari Jay. Masalah Paul akan terkena kutukan atau tidak, yang terpenting ia sudah mendapatkan cintanya si Kim Chil Jae. Kini Jay dan Paul semakin dekat dan film pun belum berakhir, karena ternyata di belakang mereka masih ada sosok misterius yang mengikuti. Apakah itu dari circle pengiclikan lagi? Aku nggak tahu. Tanyakan aja sama Mas David Robert Mitchell selaku sutradara film ini. Oke, film pun sampun telas. Ojo lali kopine 3 sampai kandas sak gelas. Piye bolo, seru kan cerita filmnya? Jika kalian demen pembawaannya Mas Sepai, tahu dong harus ngapain. Nantikan cerita selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa.